أسرع ولد! أسرع! على تحتك! Operasi militer di Gaza kembali memasuki babak baru. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengumumkan temuan penting yang dapat mengubah arah pengejaran mereka terhadap kelompok Hamas. Sebuah terowongan utama yang diyakini menjadi tempat persembunyian inti militan berhasil ditemukan setelah berminggu-minggu penyisiran intensif. Terowongan itu bukan terowongan biasa. Laporan intelijen menyebutkan struktur bawah tanah tersebut memiliki kedalaman yang signifikan dengan beberapa percabangan yang diperkirakan telah digali selama bertahun-tahun. IDF menyebut jaringan itu sebagai salah satu sistem terowongan paling kompleks yang masih aktif di Gaza bagian selatan. Di dalam jaringan inilah, menurut penilaian militer, puluhan hingga sekitar 100-200 militan Hamas diyakini bersembunyi. Sebagian merupakan anggota unit tempur yang tersisa setelah operasi-operasi sebelumnya. Setelah lokasi terowongan dipastikan, pasukan darat IDF langsung mengepung titik-titik keluarnya. أسرع ولد! أسرع! على تحتك! على تحتك! يلا لك! يلا! يلا لك! Dari hasil pemantauan robotik dan sensor panas, terdeteksi adanya aktivitas manusia di kedalaman terowongan, namun semakin hari sinyal tersebut melemah. Beberapa sumber menyebutkan kondisi dalam terowongan kini berada di titik kritis. Minimnya suplai makanan, air, serta oksigen membuat para militan mengalami kelelahan ekstrim. Dalam 2 hari terakhir, kelompok-kelompok kecil militan mulai keluar dari terowongan. Sebagian dengan tangan terangkat, sebagian lagi dalam kondisi tubuh yang sangat lemah. Melihat kondisi itu, IDF mengeluarkan ultimatum 3 hari untuk seluruh militan yang tersisa keluar dari terowongan. Setelah batas waktu itu, IDF menyatakan akan menghancurkan seluruh struktur terowongan tanpa pengecualian. Pejabat militer menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar menutup pintu pelarian, melainkan bagian dari strategi lebih luas untuk menghabisi seluruh infrastruktur bawah tanah Hamas agar tidak bisa lagi digunakan dalam operasi berikutnya. Pengapungan ini memicu situasi yang menegangkan. Para militan yang masih bertahan di bawah tanah diyakini berada dalam dilema besar. Tetap bersembunyi di bawah tanah dengan resiko kelaparan atau menyerah sebelum terowongan itu dihancurkan. Sementara itu, pasukan darat IDF terus memperkuat perimeter, menempatkan kendaraan lapis baja, satelit pemantau, serta drone pengintai untuk memastikan tidak ada jalan keluar lain selain pintu terowongan yang sudah mereka kuasai. Pihak militer Israel menegaskan bahwa operasi ini bukan akhir, melainkan bagian dari pengejaran yang lebih panjang. IDF menyatakan akan terus memburu anggota Hamas yang masih bersembunyi, baik di permukaan maupun di kedalaman terowongan Gaza. Mereka bisa bersembunyi, tetapi tidak bisa menghilang, ujar seorang komandan lapangan. Pernyataan ini menandai komitmen IDF bahwa perburuan terhadap sisa-sisa militan Hamas akan terus berlangsung tanpa batas waktu yang jelas. Dengan ultimatum 3 hari yang kini berjalan, dunia menunggu apa langkah berikutnya dari kedua pihak. Apakah seluruh militan akan menyerah? Ataukah terowongan besar yang telah digunakan selama bertahun-tahun itu benar-benar akan dihancurkan?
Satu hal pasti, operasi pencarian dan pemburuan IDF tidak akan berhenti sampai seluruh jaringan bawah tanah Hamas dinyatakan tidak lagi memiliki kemampuan operasional. Di balik semua gambaran peperangan ini, ada pesan ilahi yang menembus hati manusia. Di dunia ini, begitu banyak orang yang juga sedang berada di dalam terowongan mereka. Terowongan dosa, terowongan ketakutan, terowongan kepahitan, terowongan masa lalu yang menghantui, terowongan tempat mereka bersembunyi dari Tuhan. Alkitab berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Mazmur 127 ayat 1. Seperti para militan itu, manusia dapat membangun banyak hal untuk melindungi diri, tetapi tidak ada perlindungan yang benar-benar aman jika Tuhan tidak ada di dalamnya. Kadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke musim 3 hari, masa singkat di mana kita tidak dapat lagi lari dari kenyataan hidup. Masa di mana Tuhan berkata, "Inilah waktunya engkau keluar dari kegelapan." Yesus berkata, "Hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi." Kegelapan selalu melemahkan. Kegelapan memadamkan iman. Kegelapan menghabiskan oksigen rohani kita, sampai akhirnya kita tergeletak dan tidak sanggup lagi berdiri. Tetapi ketika manusia mulai menyerah, ketika tangan terangkat bukan karena kalah, tetapi karena tidak sanggup lagi berlari, Tuhan justru melihat itu sebagai tanda pertobatan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ada saatnya terowongan hidup memang harus dihancurkan, bukan untuk membinasakan kita, tetapi agar kita tidak kembali lagi ke tempat itu. Sebab firman berkata, "Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap." Markus 4 ayat 22. Dan Tuhan tidak membiarkan kita selamanya tinggal dalam gelap. Berita tentang terowongan Gaza bukan hanya tentang militer, strategi dan perang. Ini adalah cermin besar bagi jiwa manusia. Ada sebuah pertanyaan yang Tuhan bisikan melalui peristiwa ini. Terowongan apakah yang sedang engkau tinggali hari ini? Dan jika aku memberi waktu 3 hari bagimu, apakah engkau mau keluar? Sebab Tuhan telah berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus.
Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama,
tetapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.